Halo semuanya, sekarang saya akan menjawab ujian akhir semester Bahasa Indonesia. Nama Taufan Laksa Satria, NIM 220214141016, kelas Agroteknologi A. Pertanyaan nomor 1, jelaskan pola bentuk gabungan terikat. Tulislah kembali bentuk gabungan terikat berikut ini. Kata bentuk terikat adalah bentuk bahasa yang harus digabung dengan unsur lain agar dapat dipakai dan memiliki makna yang jelas. Contohnya adikuasa, catur tunggal, dwiwarna, kontrarevolusi, purnawirawan, saptakrida, subbagian. Pertanyaan nomor 2, jelaskan bentuk penalaran deduktif dan bentuk penalaran induktif. Berikan contoh penalarannya. Penalaran deduktif adalah proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum. Contoh, masyarakat Indonesia konsumtif atau umum dikarenakan adanya perubahan arti sebuah kesuksesan atau khusus dan kegiatan imitasi atau khusus dari media-media hiburan yang menampilkan gaya hidup konsumtif sebagai prestasi sosial dan penanda status sosial. Penalaran induktif adalah paragraf yang diawali dengan penjelasan permasalahan khusus atau mengandung pembuktian dan contoh-contoh fakta atau yang diakhiri dengan kesimpulan yang berupa pernyataan umum. Contoh, pada saat ini remaja lebih menyukai tari-tarian dari barat seperti breakdance, shuffle, salsa, dan krypton, modern dance, dan lain sebagainya. Pertanyaan nomor 3, jelaskan dan berikan contoh transkripsi dan transliterasi. Transkripsi adalah pengalihan tuturan atau yang berwujud bunyi ke dalam bentuk tulisan, penulisan kata, kalimat, atau teks dengan menggunakan lambang-lambang bunyi. Berikut ini adalah contoh jakjowokan hasil penelitian Wiwi Kardewi. Yang pertama, deung deuleu sima deuleu. Yang kedua, deung deuleu malik katinaung. Yang ketiga, nenjo aing sia ceurik. Yang keempat, ceurik sia inget ka aing. Yang kelima, nya aing nu boga asa neuleu. Transliterasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelesaian dengan penggantian huruf dari abjad yang ke satu abjad yang ke lain. Contohnya sebagai berikut. Wahwa koir ar-razikin. Yang kedua, yakat al-mal. Yang ketiga, surat al-nisa. Yang keempat, jelaskan penomoran bagian karangan berikut ini. Perbaikilah menurut Anda masih ada penulisan yang salah. Penomoran dengan angka Arab menggunakan sistem digital. Angka terakhir dari sistem digital tidak diberikan titik. Akan tetapi, bila satu angka diberi tanda titik, A. Program usaha. Yang pertama, tahap persiapan program. Yang benar adalah tahap persiapan program. Yang kedua, penerimaan warga belajar. Yang ketiga, pemilihan penyelenggara. Keempat, pemilihan ketua kejar usaha. Yang kelima, musyawarah. Yang keenam, ditunjuk. Pertanyaan nomor 5, jelaskan cara penulisan gelar akademik yang benar. Kemudian jawab soal berikut ini. Jika masih salah penulisannya segera diperbaiki. Penulisan gelar akademik mengikuti aturan yang berlaku, yaitu pada aturan tentang penulisan singkatan, pemakaian tanda titik, dan pemakaian tanda koma. Yang pertama, Bayu Maharani S.S. Yang benar adalah Bayu Maharani, S.S. Yang kedua, R.M. Pratama M.M. Yang benar adalah R.M. Pratama, M.M. Yang ketiga, Dr. Irfan Faturrahman SPD MPD. Yang benar adalah Dr. Irfan Faturrahman, SPD, MPD. Yang keempat, Dr. Andes Muhammad Kanjunuddin MPD. Yang benar adalah Dr. Andes Muhammad Kanjunuddin, M. MPD. Yang kelima,
Profesor Dr. Ahmad Ulil Nuha MPD. Yang benar adalah Profesor Dr. Ahmad Ulil Nuha, MPD. Yang keenam, jelaskan penggunaan tanda elisif, tanda suku, dan tanda kurung. Berikan contoh menggunakan tanda tersebut dalam kalimat. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Misalnya, penyebab kemerosotan titik-titik akan diteliti lebih lanjut. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah lain lumbuk, lain ikannya. Tanda hubung digunakan untuk menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh pergantian baris. Contohnya, selain digunakan untuk menjadi pelindung tubuh, rompi itu juga didesain senyaman mungkin. Contoh yang kedua, terkadang ada kalanya kita harus berhenti untuk menghayalkan, imajinasi kita terlalu tinggi. Tanda kurung digunakan untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan yang biasa digunakan untuk menjelaskan abreviasi. Contohnya, yang pertama, Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Kemenristek Dikti telah menyelenggarakan program Hibah Bina Desa atau PHBD semenjak bulan lalu. Contoh yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI mengajukan kebijakan yang terlalu mementingkan masalah pribadi. Soal nomor 7, jelaskan 3 cara penalaran induktif meliputi generalisasi, analogi, hubungan sebab akibat atau kausal. Silahkan jelaskan satu persatu disertai contohnya. Generalisasi adalah sebuah bentuk dari kegiatan penalaran yang di dalamnya bertolak dari beberapa macam bentuk fakta maupun berbagai macam bentuk gejala yang secara khusus akan dilakukan pengamatan, kemudian akan dilakukan penarikan terhadap kesimpulan yang secara umum terhadap sebuah bagian dari gejala yang diperhatikan. Contohnya adalah data statistik, fakta, hingga kesimpulan. Yang kedua, analogi adalah dua macam bentuk hal yang dimana dilakukan perbandingan pada akhirnya akan memperhatikan seluruh persamaan yang ada tanpa memperlihatkan perbedaan yang ada. Contohnya adalah ketika seseorang ingin memakai Indomie akan tetapi yang ada hanyalah mie sedap, sama-sama mie tetapi yang membedakan hanyalah mereknya. Yang ketiga, sebab akibat adalah proses penalaran yang dimana pada akhirnya akan diselesaikan dengan melakukan penggemukan dari fakta yang hanyalah akan berbentuk sebab dan pada akhirnya akan menciptakan akibat. Contohnya adalah ketika hutan ditebagi, maka yang akan terjadi adalah banjir. Soal nomor 8, jelaskan yang dimaksud dengan silogisme. Berikan contoh silogisme. Silogisme adalah sebuah penalaran deduksi yang dilakukan secara tidak langsung. Silogisme juga dapat diartikan sebagai sebuah argumen deduktif yang memiliki dua premis dan sebuah kesimpulan. Berikut adalah beberapa contoh kalimat silogisme, yakni yang pertama, jika musim kemarau, sungai akan mengering. Yang kedua, sekarang sungai mengering. Ketiga, jadi sekarang musim kemarau. Soal nomor 9, apa yang dimaksud dengan konjungsi? Sebutkan jenis-jenis konjungsi dan berikan contoh penalaran konjungsi. Konjungsi diartikan sebagai kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Konjungsi koordinatif merupakan konjungsi yang menghubungkan dua unsur atau lebih yang sama pentingnya atau memiliki status sintaksis yang sama. Contohnya adalah dan, atau, dan tetapi. Konjungsi korelatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua kata, frase, atau klausa yang memiliki status sintaksis yang sama. Contohnya adalah baik, maupun, tidak hanya, tetapi juga, demikian, sehingga, entah, dan jangankah,
pun Konjungsi subordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua klausa atau lebih dan klausa itu tidak memiliki status sintaksis yang sama. Salah satu dari klausa itu merupakan anak kalimat dari induknya. Konjungsi antar kalimat itu menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain. Posisinya selalu memulai suatu kalimat yang baru dan tentu saja huruf pertamanya ditulis dengan huruf kapital. Contohnya, konjungsi antar kalimat adalah biarpun demikian atau begitu, meskipun demikian atau begitu, koma kemudian koma sesudah itu, koma selain itu, koma sebaliknya, koma sungguhnya, koma bahkan, koma tetapi, koma kecuali itu, dengan demikian, koma oleh karena itu, dan sebelum itu. Soal yang terakhir, wacana terbagi menjadi 5, yakni wacana narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, persuasi. Jelaskan ciri dan perbedaan tiap wacana tersebut, serta berikan contohnya. Wacana narasi merupakan jenis wacana yang berisi berita. Wacana ini menceritakan sebuah kejadian secara berurutan berdasarkan waktu kejadian. Ciri-ciri narasi: terdapat tokoh dan terdapat alur dan konflik. Contoh, paman baru saja selesai membersihkan halaman depan. Di ruang tamu dilihatnya Adi dan Benny sedang belajar. Paman menyapa mereka dengan ramah. Paman lalu masuk lewat pintu depan. Wacana deskripsi: jenis wacana yang ditujukan kepada penerima pesan agar dapat membentuk suatu cerita atau imajinasi tentang suatu hal. Ciri-ciri deskripsi: menggambarkan suatu objek dengan melibatkan pengamatan dari panca indera. Contoh, tumbuhan kaktus memiliki ciri khusus pada daun, batang, dan akarnya. Daunnya berbentuk duri, batangnya tebal berlapis lilin, akarnya tumbuh memanjang. Wacana eksposisi merupakan jenis wacana untuk sesuatu hal kepada penerima atau pembaca agar yang bersangkutan memahaminya. Dalam wacana ini diperlukan proses berpikir. Ciri-ciri eksposisi: penyajian informasi tentang sesuatu hal berdasarkan fakta. Contoh, buah pepaya memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Buah pepaya mengandung papain dan serat yang dapat membantu mengatasi gangguan pencernaan. Kandungan vitamin C dalam buah pepaya dapat memperbaiki sistem imunitas tubuh. Sementara itu, biji pepaya yang mengandung flavonoid untuk menjaga kesehatan ginjal. Wacana argumentasi merupakan jenis wacana yang berusaha mempengaruhi pembaca atau pendengar agar menerima pernyataan yang dipertahankan, baik yang didasarkan pada logistik maupun emosional. Ciri-ciri argumentasi: berisi pendapat yang didukung dengan data dan berusaha meyakinkan pembaca dengan data yang disajikan. Contoh, kerukunan warga sekolah harus dipupuk agar tercipta suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Dalam hal ini, partisipasi seluruh warga sekolah sangat diharapkan. Upaya menjalin kerukunan tersebut harus dilakukan di setiap bentuk kegiatan. Sikap saling menghargai antara warga sekolah merupakan kunci utama. Wacana persuasi merupakan wacana yang bertujuan untuk melakukan tindakan sesuai yang diharapkan mempengaruhi penuturannya. Ciri-ciri persuasi: berisi ajakan kepada pembaca. Contoh, perpustakaan merupakan sumber belajar yang menyediakan berbagai bacaan. Bacaan tersebut misalnya buku, kamus, majalah, dan tabloid. Di perpustakaan kita dapat membaca bacaan tersebut sepuasnya. Kita pun dapat meminjamnya untuk dibaca di rumah. Dengan banyak membaca, tentunya kita akan memperoleh banyak pengetahuan. Jadi, seharusnya kita memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber belajar semaksimal mungkin. Terima kasih.